Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama saya, Bu Fat ya. Masih di pertemuan, masih membahas tentang trigonometri ya, seputar trigonometri untuk matematika peminatan kelas 12 MIPA. Oke, tapi kali ini yang kita bahas adalah turunan fungsi trigonometri. Nah, turunannya sudah dipelajari, fungsi trigonometrinya sudah dipelajari. Sekali lagi kita akan combine materi turunan dan materi trigonometri. Sebelumnya tentu kita harus review ya materi turunan, karena materi trigonometri belum lama, kita nggak perlu review materi trigonometri. Kita review turunannya dulu aja. Jadi kalau ada fungsi fx sama dengan a, di mana a itu adalah konstanta, maka turunannya itu 0 ya. Contohnya, fx sama dengan 31, nggak ada x sama sekali, berarti f aksen x-nya pasti 0, oke? Kita yang kedua, fx sama dengan ax, jadi ada koefisien dan ada x gitu ya, maka f aksen x-nya koefisiennya aja, yaitu a. Contoh, kalau fx sama dengan 7x, berarti f aksen x-nya sama dengan 7 ya. Yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat n, f aksen x sama dengan, kita turunkan n-nya, jadi a dikali n, kemudian pangkatnya berkurang 1, x pangkat n min 1. Langsung aja contoh, fx sama dengan 3x pangkat 5, berarti kita turunkan 5, kita kalikan dengan 3, jadi 15, x-nya berkurang 1, tadinya 5 menjadi 4, jadi 15x pangkat 4. Kemudian yang keempat, jadi kalau ada dua fungsi, dua perpangkatan ditambah atau dikurang, maka kita turunkan satu per satu ya. Contoh, fx-nya sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 5x pangkat 3, kita turunin satu-satu ya. 3x pangkat 5 berarti 5-nya turun, dikaliin 3, 15x pangkat berkurang 1, pangkatnya jadi 4. Kemudian dikurang 5 dikali 3-nya ini turun ya, dikalikan dengan 5 jadi 15, x-nya pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 2. Oke, jadi 15x pangkat 4 dikurang 15x pangkat 2. Jika ada dua fungsi yang berbeda kemudian ditambah atau dikurang, maka turunannya juga sama, kerjakan satu persatu untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, jadi contohnya kayak gini, 3x pangkat 5 tambah 5x pangkat 3 dikurang 2x. Kita kalikan 5-nya dengan 3 ya, jadi 15, x-nya pangkat 4. Kita kalikan 3 dengan 5 masih 15, x-nya jadi pangkat 2 ya, berkurang 1. Dikurang turunan 2x hanya 2. Jadi 15x pangkat 4 ditambah 15x pangkat 2 dikurang 2. Nah, kalau perkalian agak berbeda ya. Jadi ini perkalian, maka h aksen x sama dengan f aksen, yang depannya diturunin, yang belakangnya tetap, ditambah yang belakangnya diturunin, yang depannya tetap. Contoh ya, jadi seperti ini, fx sama dengan 2x plus 3 kali 5x min 1, maka turunannya pertama kita turunin dulu 2x plus 3, yaitu 2 dikali 5x min 1. Ditambah, kita turunkan 5x min 1-nya, yaitu 5 dikali 2x plus 3, seperti ini. Oke, yang satu turunin, yang satu disalin. Yang satu turunin, yang satu disalin. Seperti ini. Kita kalikan pelangi, 2 kali 5x itu 10x, dikurang 2 kali 1 itu 2. Ditambah 5 kali 2x itu 10x, dikurang 5 kali 3 itu min 15. Oke, 10x tambah 10x 20x, min 2 min 15, min 17. Kalau dibagi mirip dengan perkalian ya, hanya saja dikurang. Kemudian ada pernya, per gx kuadrat. Jadi kita bisa lihat misalnya 2x plus 3 per 5x min 1. Jadi kita turunkan ya, 2 dikali 5x min 1 dikurang 5 dikali 2x plus 3. Ini salah ya, ada kesalahan, mohon maaf. Per 5x min 1 pangkat 2. Oke, jadi kita hitung, setelah dihitung ini adalah min 2, min 2, min 15 ya, ini harusnya min 17. Oke, per 5x min 1 kuadrat. Oke, ini ada kesalahan, mohon maaf. Kemudian yang terakhir, kalau pangkat ya, fungsinya dipangkatin, maka kita turunkan pangkatnya, kemudian kita turunkan fungsinya, dan fungsi yang asalnya pangkatnya berkurang 1. Contoh ya, 7x plus 5 pangkat 5, pertama kita turunkan dulu 5-nya, kemudian kita turunkan 7x plus 5 itu turunannya adalah 7, jadi 5 dikali 7, kemudian 7x plus 5-nya pangkatnya menjadi 4. Jadi 5 kali 7, 7x plus 5 pangkat 4, atau 35 dalam kurung 7x plus 5 pangkat 4. Ini tidak boleh dikali pelangi karena ini ada pangkat 4-nya. Oke, review sudah selesai. Kita lanjut ke
submaterinya ada 4. Yang pertama turunan sin cos, yang kedua turunan tangen, sekan, kosekan, kotangen, yang ketiga turunan rantai trigonometri, dan terakhir adalah turunan implisit atau turunan tingkat tinggi. Nah, kenapa saya pisahin sin cos dan yang lain? Karena fungsi dasar adalah sin cos yang paling banyak keluar. Yang lain kita bisa turunkan dari sin cos. Ini aja nih yang mesti dihafal. Oke? Gampang banget rumusnya, cuma ada 2 ya. Turunan sinus dan kosinus ya. Rumusnya gampang banget, cuma ada 2 rumus dasar ya. Rumus dasarnya yang pertama, kalau turunan sin itu cos. Tapi turunan cos itu min sin. Oke, itu aja. Turunan sin cos, turunan cos min sin. Jangan sampai tertukar. Oke, kita lanjut. Catatan penting ya, gunakan metode dan rumus-rumus yang sama dengan turunan fungsi aljabar yang tadi di-review ya. Oke, nanti jadi nggak ada rumus baru. Rumus baru cuma tadi, turunan sin cos, turunan cos min sin. Yang lainnya sama semua. Contoh soal ya, langsung ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri di bawah ini. Ada 3 soal saya buat. Yang pertama sin x tambah cos x. Yang kedua 3 sin x kurang 5 cos x plus 2x. Yang ketiga 2 sin x kali cos x. Oke? Yang pertama sin x, tadi turunan sin x itu cos x, turunan cos x itu min sin x. Jadi jawabannya cos x min sin x. Kita turunin satu-satu ya, karena penjumlahan kan. Yang kedua juga sama. Turunan sin x kan cos x. Berarti kalau turunan 3 sin x, 3 cos x ya. Turunan cos x itu min sin x. Berarti kalau min 5 cos x, jadinya min 5 dikali min sin x. Turunan 2x adalah 2. Jadi seperti ini. Kemudian min 5 kali min sin x itu plus ya. Jadi 3 cos x plus 5 sin x plus 2. Kemudian nomor 3. Nomor 3 itu perkalian. Masih ingat perkalian itu adalah turunin yang satu, yang satunya salin, ditambah turunin yang satunya salin, seperti itu. Turunan sin x adalah cos x, kemudian cos x-nya disalin, kemudian turunan cos x adalah min sin x, kemudian sin x-nya disalin. Jadi seperti ini, cos x kali cos x adalah cos kuadrat x, min sin x kali sin x adalah min sin kuadrat x. Sampai sini boleh, tapi kalau di pilihan gandanya nggak ada, kita tahu kalau cos kuadrat dikurang sin kuadrat adalah cos 2x. Oke? Jadi sampai sini untuk sin dan cos ya. Kemudian variasi ya. Jadi rumus dasar cuma ada 2 tadi. Terus bagaimana memvariasikannya? Bagaimana bentuk soal-soalnya gitu ya. Banyak variasinya. Jadi seperti ini. Jadi kalau ada A sin BX, tinggal diturunin aja. BX-nya jadi kaliin ke A ya, jadi AB cos BX gitu. Begitupun A cos BX jadi min AB sin BX gitu ya. Tinggal B-nya dikeluarin terus turunin. Begitupun kalau ada plus C-nya, ada BX plus C sama ya, tinggal jadi plus C ya. A cos BX plus C juga sama jadi min AB sin BX plus C. Jangan lupa B yang ada di X ini keluar ya, koefisien X-nya juga keluar. Ini masuk ke turunan rantai. Nah, sama kalau dalamnya fungsi seribet apapun, kita keluarin turunannya jadi AG aksen X, sinnya berubah jadi cos. Kalau cos, jangan lupa ada minusnya ya, A min AG aksen X, ini AG aksen, terus cosnya jadi sin. Oke. Kemudian kalau pangkat ya, kalau pangkat ini masuknya turunan rantai, pertama kita turunin dulu N-nya, kemudian pangkatnya berkurang 1 dan kita turunin sinnya. Jadi A, N, sin, N min 1, terus ada cosnya lagi. Cos itu dari turunan sin. Begitupun A cos pangkat NX ya, turunin N-nya jadi AN, cosnya jadi N min 1, terus turunan cosnya jadi ada min sin X. Jadi min AN cos N min 1 X sin X gitu. Kita langsung aja, contohnya ada 8 saya bikin ya, biar setiap contoh itu ada ya, seperti ini. Ada 8 nomor ya. Kita lihat 3 sin 5x. Kita kaliin 3 sama 5, 15, sinnya berubah jadi cos karena turunan sin itu cos. 15 cos 5x. Kalau ini juga sama, 2 kali 3 itu 6, cosnya turunannya adalah min sin. Jadi min 6 sin 3x ya. 3x-nya tidak hilang ya, ini juga 5x tidak hilang. Ini juga sama, turunan x kan x min 3 kan turunannya 1 ya. Min 2 kali 1 itu min 2, sinnya jadi cos. Turunan sin itu cos, jadi min 2 cos x min 3.
Ini juga sama, turunan 2x plus 1 itu adalah 2 dikaliin sama min 3 itu kan min 6. Turunan cos min sin ya. Jadi min 6 dikali min sin berarti plus 6 sin 2x plus 1. Kalau ini gimana? Kita turunin dulu, 5x kuadrat itu adalah 10x dikali sama si 3. Jadi 30x. Sin berubah jadi cos. 30x cos 5x kuadrat. Ini gimana? Ini juga sama, turunin dulu 3x pangkat 3. Jadi 9x pangkat 2 dikaliin sama 2. Jadi 18x pangkat 2. Turunan cos adalah min sin, berarti min 18x pangkat 2 sin 3x pangkat 3. Oke, kemudian kalau kuadrat gimana? Tadi pangkat 2-nya dikaliin sama 3, jadi 6. Sinnya pangkatnya berkurang 1, jadi sin pangkat 1x. Kemudian turunan sin adalah cos. Jadi 6 sin x cos x. Ini gimana? Sama, ini 3-nya diturunin, dikaliin sama 2, jadi 6. Cosnya berkurang 1, jadi cos pangkat 2. Kemudian turunan cos adalah min sin. Jadi min 6 cos pangkat 2x sin x. Gitu ya, gampang banget kan hari ini pertemuannya? Udah deh. Oke, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kerjakan soal yang ada di GCR, di Google Form ya. Jangan lupa waktunya 1 minggu dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.